sekarang kita lanjutkan untuk membahas soal latihan ujian sekolah kimia. Nomor 4. Massa rata-rata satu atom unsur Z adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 23 gram. Sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat minus 23 gram. Massa atom relatif atau AR unsur Z tersebut adalah. Nah, untuk menentukan massa atom relatif atau AR, kita menggunakan rumus massa atom relatif atau ARZ sama dengan massa rata-rata atom Z per 1/12 dikali massa 1 atom C12. Nah, tinggal kita masukkan massa rata-rata atom Z sebesar 6,63 dikali 10 pangkat minus 23 per 1/12 dikalikan massa 1 atom C12 sebesar 1,9 dikali 10 pangkat minus 23. Nah, jadi kita lihat di opsi jawabannya, yang jawabannya sama dengan ini adalah opsi jawaban yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, tingkat pencemaran merkuri atau air raksa di sungai A sudah melebihi ambang batas normal. Tingginya pencemaran tersebut diduga karena aktivitas pertambangan emas liar di sepanjang sungai tersebut. Menurut data penelitian, air sungai tersebut mengandung merkuri sebanyak 0,01 gram dalam 100 liter air sungai. Jika massa jenis air sungai tersebut sebesar 1 gram per mililiter, kadar merkuri dalam air sungai tersebut sebesar. Nah, untuk menghitung kadar zat dalam suatu campuran, kita menggunakan rumus kadar zat. Kadar zat sama dengan massa zatnya dibagi dengan massa campuran. Nah, karena di soalnya itu satuannya BPJ atau bagian part per juta, jadi di sini dikalikan 10 pangkat 6. Nah, untuk mencari kadar zat itu kan kita perlu data massa zatnya. Di sini sudah diketahui massa zatnya massa zatnya 0,01 gram, kemudian massa campuran. Sedangkan di soal di sini yang diketahui adalah volume dari campuran. Campuran di sini adalah air sungai ya. Pertama kita harus cari dulu nih massa campurannya. Massa campuran bisa kita cari menggunakan data massa jenis. Nah, massa jenis sama dengan massa zatnya atau massa campurannya atau massa zat cairnya per volumenya. Massa jenisnya kan kita udah tahu nih, 1 gram per mililiter sama dengan massa dari air sungai per volumenya, volume air sungainya. Nah, sehingga untuk mencari massa air sungai, sama dengan 1 gram per mililiter dikalikan volume air sungainya. Volumenya 100 liter. 100 liter ini kita ubah dulu ke dalam satuan mililiter. Sehingga 100 liter itu sama dengan 100.000 mililiter. Nah, sama dengan 1 dikali 100.000, 100.000 ya. Atau kita bisa tuliskan 10 pangkat 5. Nah, setelah kita peroleh massa dari air sungainya, kita bisa langsung menghitung kadar zatnya ya. Kadar zatnya atau kadar merkurinya sama dengan massa zatnya, massa merkurinya 0,01 dibagi massa air sungai 10 pangkat 5 dikalikan dengan 10 pangkat 6 karena di sini satuannya mintanya BPJ
atau bagian per juta. Jadi 10 pangkat 6. Kita bisa coret nih. Nah, jadi 0,01 dikalikan 10 sama dengan 0,1 BPJ. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang 0,01 yang B. Ya, selanjutnya tentang hukum dasar kimia. Nomor 6. Tahap awal pembuatan asam nitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air menurut reaksi berikut. Jika volume gas nitrogen monoksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut 8 liter, ternyata volume gas amoniak yang diperlukan pada suhu dan tekanan tetap sebesar 8 liter. Berdasarkan keadaan tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah hukum. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini volume gas nitrogen monoksida yang dihasilkan. Nitrogen monoksida ini 8 liter. 8 liter. Kemudian reaktan gas amoniak yang diperlukan untuk menghasilkan 8 liter nitrogen monoksida adalah 8 liter. Ini amoniaknya. Nah, kita lihat ya, di sini koefisiennya 4 membutuhkan 8 liter, koefisiennya 4 menghasilkan 8 liter. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ternyata volumenya sebanding dengan koefisien. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ternyata hukum kimia yang berlaku di sini adalah hukum Gay-Lussac. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Hukum Gay-Lussac. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan data hasil uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1 adalah larutan dengan nomor derajat ionisasi sama dengan 1 itu berarti elektrolit ya, elektrolitnya elektrolit kuat. Nah, tandanya adalah nyala lampunya terang atau ada nyala lampu, kemudian ada gelembung. Nah, dari data hasil ini yang menunjukkan nyala lampu hanya larutan nomor 3 dan larutan nomor 4. Gitu. Jadi, untuk nomor 7, larutan yang mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1 adalah larutan nomor 3 dan larutan nomor 4. Yang C. Nah, sedangkan larutan yang mempunyai derajat ionisasinya sama dengan 0 adalah larutan yang lampunya mati dan tidak ada gelembung pada elektroda. Nomor 8, coba perhatikan data berikut. Nah, di sini ada gambar pemisahan, sedangkan di sebelah kanan ini, di tabel sebelah kanan, ada teknik pemisahannya. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar filtrasi. Jadi ini salah ya, yang betul adalah filtrasi. Kemudian, yang nomor 2 ini adalah ekstraksi, sudah betul. Nah, kemudian, gambar yang ketiga ini adalah proses atau teknik pemisahan yang disebut sebagai sublimasi. Jadi ini filtrasi salah, yang betul adalah sublimasi. Kemudian untuk yang keempat ini merupakan teknik pemisahan distilasi atau destilasi. Salah. Kemudian untuk yang kelima ini adalah teknik pemisahan kromatografi. Jadi berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah yang nomor 5 dan yang nomor 2 tadi ya, ekstraksi. Jadi jawabannya yang D, 2 dan 5. Ya, selanjutnya adalah nomor 9. Seorang petani kebingungan karena lahannya sudah kurang produktif dibandingkan sebelumnya. Nah, ini terdampak hujan asam ya. Padahal secara rutin ia telah menambahkan pupuk nitrogen dan amonia dengan maksud menyuburkan lahannya. Setelah pH tanah diperiksa, ternyata diperoleh pH sebesar 4. Menurut pandangan ahli, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan justru menyebabkan pH tanah menjadi asam.
Hal ini disebabkan karena bakteri dalam tanah mengoksidasi ion amonia, sehingga menghasilkan nitrat. Dari beberapa zat berikut, zat yang dapat ditambahkan oleh petani agar tanahnya kembali produktif adalah, nah di sini kan pH tanahnya 4 ya. Kalau 4 berarti pH tanahnya asam. Nah, di antara zat berikut yang dapat menyebabkan pH tanahnya itu menjadi naik atau menjadi basa atau menjadi netral, itu apa saja yang bisa ditambahkan? Di sini yang paling tepat adalah kita menambahkan kapur. Sedangkan untuk amonium sulfat, amonium nitrat, natrium nitrat, urea itu dia tidak bisa menyebabkan tanah itu menjadi pH-nya naik. Justru kalau misalkan ditambahkan dengan amonium sulfat, amonium nitrat, natrium nitrat, dan urea, justru pH tanahnya akan semakin asam, pH-nya semakin kecil. Ya, selanjutnya nomor 10, sebanyak 200 ml larutan asam sianida 0,3 molar direaksikan dengan 100 ml larutan kalium hidroksida 0,3 molar, Ka-nya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah, nah, campuran antara asam sianida dan kalium hidroksida ini akan membentuk larutan penyangga. Sehingga untuk menghitung pH larutan pada saat kondisi akhir, kita menggunakan rumus perhitungan larutan penyangga. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu nih mol masing-masingnya. Untuk mencari mol HCN, kita tinggal kalikan konsentrasi dengan volumenya. Mol HCN sama dengan 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Sedangkan untuk mol dari kalium hidroksida, kita tinggal kalikan saja 10 ml dikali dengan 0,3 molar. Sehingga mol dari KOH adalah 100 dikali 0,3, 30 milimol. Nah, sekarang kita reaksikan antara asam sianida dengan kalium hidroksida. HCN ditambah KOH, asam dan basa pasti menghasilkan garam, yaitu kalium sianida ditambah H2O. HCN molnya berapa? Ini keadaan mula-mula, reaksi, dan saat keadaan akhir. Nanti pada saat keadaan akhir ini ada sisanya. Mol dari asam sianida sebesar 60 milimol, KOH 30 milimol. Nah, pada saat keadaan mula-mula, produk belum terbentuk. Nah, sekarang pada saat reaksi, kita cari pereaksi pembatasnya. Pereaksi pembatas adalah reaksi yang mempunyai jumlah mol terkecil. Nah, antara HCN dan KOH, yang jumlah molnya kecil kan 30 nih, KOH. Jadi, masing-masing di bagian reaksi ini, bagian reaktan dikurangi 30. Sesuai dengan koefisien ya, karena di sini koefisiennya 1, jadi 1 kali 30, 30, kemudian 1 dikali 30, 30 sama. Sedangkan untuk produk ditambah 30. Nah, sekarang kita cari sisanya. 60 kurangi 30, 30, 30 kurangi 30, habis 30 dan 30 untuk airnya. Nah, sekarang di sini kan sisanya adalah asam lemah, HCN. Jadi, larutan campuran ini merupakan larutan penyangga yang bersifat asam. Karena sifatnya asam, untuk menentukan pH larutan kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali sisa mol asamnya per mol garam. Ka-nya 5 kali 10 pangkat minus 10 dikali dengan sisa mol asamnya 30 per mol garamnya 30. Ini bisa habis, kita coret-coret sehingga kita peroleh konsentrasi dari ion H+-nya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 10.
Nah, konsentrasi H+ sudah ketemu nih. Sekarang kita bisa cari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 5 kali 10 pangkat minus 10. Sama dengan 10 min log 5. Nah, dari sini kita bisa pilih nih dari opsinya. Opsinya yang jawabannya 10 minus log 5 adalah yang D. Sehingga pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah 10 minus log 5.